Dengan aksi pemberontakan yang hingga menjatuhkan puluhan korban jiwa warga sipil Papua, anggota separatis KKB, TPNPB, OPM, serta anggota TNI dan Polri di wilayah Papua saat ini. Memang tidak bisa dipungkiri jika semua itu terjadi karena adanya keinginan dari segelintir anggota separatis yang melakukan pergerakan dan penentangan terhadap penyatuan Papua dengan Indonesia sejak tahun 1963 hingga saat ini. Bahkan polemik perjuangan segelintir anggota separatis di wilayah Papua saat ini seakan tergoncang dengan keikutsertaan atau campur tangan beberapa negara yang ikut membela Papua merdeka dari Indonesia. Namun, walaupun demikian, tentunya pergerakan yang dilakukan oleh anggota separatis di Papua tidak terlepas dari politik antar negara yang ingin mengambil keuntungan sendiri layaknya kemerdekaan Timur Timur atau Timur Leste dari Indonesia beberapa tahun yang lalu, yang tentu saja tidak terlepas dari politisasi negara-negara yang berkepentingan untuk mengeruk kekayaan sumber daya alam Timur Leste. Namun yang menjadi media perbincangan dunia internasional saat ini adalah pendeklarasian kemerdekaan Papua Barat yang sekaligus menobatkan Benny Wanda sebagai presiden sementara atau presiden pertama Papua Barat yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2020 kemarin. Sebagaimana yang telah dilansir oleh beberapa sumber media informasi nasional Indonesia. Selain itu, Benny Wanda di dalam keterangannya menyampaikan jika saat ini Papua Barat telah merdeka dari Indonesia dan mengambil alih wilayah Papua Barat atas pemerintahan Indonesia yang sah. Benny Wanda juga menyatakan jika telah memiliki hukum sendiri dan tidak akan patuh terhadap hukum yang diberlakukan oleh Indonesia saat ini. Sementara itu, di sisi lain, walaupun Benny Wanda telah melakukan deklarasi kemerdekaan Papua Barat pada tanggal 1 Desember 2020 kemarin, ternyata tidak semua anggota separatis yang ikut terlibat untuk mendukung kemerdekaan Papua juga sepakat atau mendukung pergerakan Benny Wanda dengan pendeklarasian kemerdekaan di Papua Barat. Hal tersebut dapat kita lihat jika juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka, TPNPB dan OPM menolak pendeklarasian tersebut walaupun mereka sama-sama memperjuangkan untuk kemerdekaan Papua atas Indonesia. Di dalam tanggapannya tersebut, Sebi Sambon sebagai juru bicara TPNPB dan OPM mengambil sikap setelah pimpinan United Liberation Movement for West Papua, Benny Wanda, mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat yang dilansir Cendrawasih Pos pada Rabu 2 Desember 2020 kemarin. Dan hal ini menanggapi penolakan pendeklarasian yang dilakukan oleh Sebi Sambon dengan menyebut atas nama Panglima Tinggi TPNPB dan OPM. Dari manajemen markas pusat, Komnas TPNPB mengeluarkan pernyataan tegas agar menjadi perhatian oleh semua pihak. Selain itu, Panglima Tinggi TPNPB dan OPM menjabarkan 3 dasar penolakan yang dideklarasikan oleh Benny Wanda atas kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. Yang pertama, bahwa klaim Benny Wanda sebagai presiden sementara negara Republik Papua Barat adalah kegagalan ULM-WP atau United Liberation Movement for West Papua dan Benny Wanda sendiri. Sebab pendeklarasian tersebut tanpa persetujuan atau kesepakatan bersama anggota separatis TPNPB dan OPM yang melakukan perlawanan terhadap Indonesia di Papua. Kemudian yang kedua, Sebi Sambon selaku Panglima TPNPB dan OPM tidak mengakui klaim Benny Wanda karena Benny Wanda melakukan deklarasi dan mengumumkan pemerintahannya di negara asing yang tidak mempunyai legitimasi mayoritas rakyat bangsa Papua dan juga di luar dari wilayah hukum revolusi sehingga tidak dapat diakui oleh TPNPB ataupun OPM. Adapun yang ketiga, TPNPB dan OPM juga menyatakan dengan tegas bahwa tidak bisa mengakui klaim Benny Wanda atas pendeklarasian yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2020 kemarin. Karena Benny Wanda adalah warga negara Inggris
dan menurut hukum internasional, warga negara asing tidak bisa menjadi Presiden Republik Papua Barat. Selain itu, TPNPB dan OPM juga tidak mengakui serta tidak akan berkompromi dengan Benny Wanda. Mengingat Benny Wanda melakukan deklarasi negara Papua Barat dan berkantor di Inggris yang bukan merupakan daerah revolusi pergerakan bersama dengan anggota TPNPB dan OPM. Sehingga dengan tegas berdasarkan ketiga poin-poin tersebut, maka TPNPB dan OPM menolak klaim Benny Wanda sebab menurut Sebi Sambon, klaim Benny Wanda tidak akan menguntungkan keinginan rakyat Papua untuk merdeka dari Republik Indonesia. Namun, adapun informasi penolakan yang dilakukan oleh anggota separatis TPNPB dan OPM di Papua telah dilakukan pada hari Rabu 2 Desember 2020 kemarin dengan mengklaim bahwa manajemen markas pusat Komnas TPNPB dan OPM mengumumkan mosi tidak percaya kepada Benny Wanda sebagaimana yang dilansir oleh media informasi lokal. Selain itu, Sebi Sambon juga mengatakan bahwa pendeklarasian tersebut jelas-jelas telah merusak persatuan dalam perjuangan bangsa Papua. Sebab diketahui bahwa Benny Wanda bekerja dengan kepentingan atau kapasitas asing Uni Eropa, Amerika, dan Australia. Dan hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi untuk kemerdekaan bagi bangsa-bangsa Papua yang selama ini diperjuangkan dengan banyak memakan korban jiwa. Benny Wanda adalah warga negara Inggris dan menurut hukum internasional bahwa warga negara asing tidak bisa menjadi Presiden Republik Papua Barat. Selain itu, anggota TPNPB dan OPM juga tidak mau berkompromi dengan Benny Wanda atas pendeklarasian tersebut, ujar Panglima Tinggi TPNPB dan OPM di Papua. Selain itu, menurut hukum internasional, Benny Wanda telah mendeklarasikan dan mengumumkan negara dan klaimnya di negara asing, yaitu di negara kerajaan Inggris, dan hal itu sangat tidak benar serta tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia, ujar Sebi Sambon di dalam pernyataan terakhirnya atas penolakannya terhadap Benny Wanda yang menganggap dirinya sebagai presiden pertama dan menganggap Papua Barat merdeka dari Indonesia. Namun, jika kita melihat ataupun menilai dengan pergerakan kedua anggota separatis di Papua yang berbeda pendapat tersebut, tidak bisa dipungkiri jika keikutsertaan atau campur tangan asing atau beberapa negara yang ingin menggeruk kekayaan sumber daya alam Papua seperti uranium dan emas yang tentunya menjadi aset negara dan barang yang paling berharga di dunia saat ini, telah menjadi tujuan utama dengan dukungan kemerdekaan Papua Barat atas Indonesia. Sebab hal itu telah menjadi contoh ketika terjadi referendum atau kemerdekaan Timur Leste dari Indonesia.